Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S- se- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada pimpinan LBC Bintaro, beserta tim dan Bapak Ibu yang mungkin hadir dalam Zoom pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita dapat berjumpa untuk pertama kalinya nggih, bersama dengan LBC Bintaro dalam bimbingan akreditasi klinik eh, yang akan dilakukan di tahun 2025 ini. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Pak Agung dari PKP Regional Jawa Timur yang nanti akan membersamai Bapak Ibu di dalam proses selama pembimbingan survei akreditasi ini. Nggih. Nanti kita akan bertemu bersama dengan Dr. Alfi nggih, yang akan nanti juga menemani Bapak Ibu. Kebetulan saya nanti akan menemani Bapak Ibu di bab 1 dan bab 2, sedangkan nanti Dr. Alfi di bab 3. Monggo kepada klinik LBC Bintaro bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat sore Pak Agung. Nggih, sore Ya, Ibu. perkenalkan saya Nidia Pak, penanggung jawab dari LBC Bintaro. Dan ini untuk yang bergabung di sini rekan-rekan LBC Bintaro Pak, ada dengan dokter penanggung jawab kita dengan Dokter Nabela, Oke. kemudian dokter pelaksana dengan Dokter Wahyu. Nggih. Kemudian ada apoteker penanggung jawab dengan Mbak Niki Ayu, Mm-mm. eh, asisten apoteker ada dengan Mbak Nur Indah, Oke. kemudian ada dari customer service kami ada Mbak Dita dan Mbak Nanda, Ya, oke, terus. kemudian ada dari tambahan dari kami anggota beautician ada dengan Mbak Haryati, Mm-mm. Mbak Winda, kemudian atas nama Tias dan Nur Mm-mm. Fatimah. Oke. Kemudian untuk anggota keamanan kami ada atas nama Mas Alfiana, Mm-mm. kemudian Mas Imam, dan untuk anggota dari office boy kami atas nama Maulana Arif. Oke, berarti jumlahnya Iya ada Pak. berapa, Bu? Untuk perawat dengan atas nama Anis. Hmm. Nggak, jumlah keseluruhan karyawannya berapa, Bu? Oh, jumlah keseluruhan. Sebentar ya Pak, saya konter berapa? Sebenarnya Pak, karena banyak tambahan anggota baru Pak, Mm-mm. Sekitar berapa, Bu? sekitar ada 15-an. Oh, 15. Oke, itu nanti jangan Ya, lupa datanya nanti dimasukkan ke SISDMK ya, Bu. oh ya, baik, baik Pak. Diupdate ya. Kalau meskipun ada anggota baru, berarti nanti diupdate ya. Ya, baik Pak. Oke, kemudian yang saya ingin tanyakan, aspak sudah diisi, Bu? Kalau untuk aspal sejauh ini udah Pak, cuman mungkin nanti Hmm. saya mohon koreksi dari Pak Agung untuk bisa membantu mengecek ya Pak, Oke, apakah siap. sudah ada perbaikan atau mungkin ada yang saya Miss harusnya gitu ya. tidak diisi tapi saya isi gitu. Oke, gitu. Oke, siap-siap. Berarti sudah dapat password sama username ya? Sudah Pak, untuk aspaknya. Oh gitu. Kemudian titik-titik lokasinya itu sudah diganti ya. Titik lokasinya kan itu ada. Sudah Pak, Oh sudah data semua berarti. geografisnya sudah. Mm-mm. Oh berarti Ya, sudah masuk ke pengentrian ya. Entry data sudah. sudah Bapak. Oh sudah semua di entry. Sudah. Cuman itu maka dari itu saya mohon koreksi dari Oh Pak Agung. gitu. Mungkin Oke nanti oke, siap saya siap. kirimkan password ya. Oke oke. Berarti anu ya Bu, tinggal validasi ya berarti nanti ya. Iya, Oh gitu, oke oke siap siap, tinggal validasi aja berarti. Oke siap. Mohon izin ya Bapak Ibu, kita akan mulai terkait dengan apa itu akreditasi gitu, nggih. Kita akan mulai terlebih dahulu. Jadi berbicara terkait yang ringan-ringan dulu ya. Jadi jangan langsung terkait dengan dokumen. Jadi kita akan terkait dulu selain pandang terkait apa itu akreditasi gitu, nggih. Dasarnya sih apa sih ada akreditasi gitu. Nah. Yang pertama adalah yang perlu Bapak Ibu pahami adalah
terkait dengan pedoman atau acuan yang nanti digunakan dalam selama proses penilaian survei akreditasi klinik, yaitu dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sini ada standar dan instrumen akreditasi klinik ya Bapak Ibu. Ini nanti akan saya berikan ke Bapak Ibu. Ini yang sudah diacu ya di tahun 2023. Jadi semuanya klinik, baik itu klinik kecantikan, klinik rawat inap, rawat jalan, ini menggunakan acuan ini, ya Bapak Ibu. Jadi ini. Keputusan Kemenkes ya HK 0107 Menkes 1983 tahun 2022 tentang standar akreditasi klinik. Di sini nanti akan dijelaskan terkait apa-apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan di dalam survei akreditasi. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah di dalam akreditasi itu nanti akan dilakukan penilaian selama 2 hari ya Bapak Ibu. Selama 2 hari, di mana hari pertama itu secara daring, seperti Zoom ini, ya. Kemudian hari kedua adalah luring, ya. Luring itu berarti kita tatap muka. Kita bertemu di sana di lokasi, ya, di klinik LBC Bintaro. Jadi langsung kita melihat bagaimana pelayanan yang diberikan oleh klinik Bintaro, gitu ya, LBC Bintaro. Kemudian selama prosesnya itu nanti Bapak Ibu akan dinilai empat ya, empat komponen ya. Yang pertama terkait dengan regulasi atau R ya, regulasi. Jadi semua regulasi yang Bapak Ibu sudah susun ya, baik itu SK, SOP, pedoman dan panduan. Itu nanti akan dilakukan penilaian. Kemudian yang kedua adalah regulasi dokumen. Yang kedua adalah dokumen atau D. Jadi semua seluruh dokumen yang sudah Bapak persiapkan itu nanti akan juga dinilai. Dokumen itu berarti mulai dari misalkan Bapak Ibu melakukan rapat, itu berarti ada notulen, daftar hadir, foto-foto dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada bukti-bukti sosialisasi, kemudian video-video dan lain sebagainya. Itu nanti juga Bapak Ibu bisa berikan pada saat penilaian. Kemudian yang ketiga adalah simulasi. Ya, simulasi itu berarti nanti Bapak Ibu mempraktekkan ya, mempraktekkan apa-apa saja yang ada di instrumen akreditasi. Seperti contohnya nanti Bapak Ibu akan mensimulasikan bagaimana penggunaan APAR ya, alat pemadam api ringan. Kemudian bagaimana Bapak Ibu akan melakukan eh, simulasi terkait dengan spill kit ya. Spill kit itu nanti di PPI. Kemudian nanti bagaimana Bapak Ibu melakukan terkait code blue ya. Code blue itu berarti ada di bab 3. Itu bagaimana nanti Bapak Ibu melakukan simulasi terkait komunikasi efektif, identifikasi pasien, pengelolaan obat resiko tinggi, ya cuci tangan dan lain sebagainya. Itu nanti akan dilakukan di pada bab 2. Ya, itu namanya simulasi. Kemudian ada juga yang observasi. Observasi itu berarti Bapak Ibu melakukan tindakan ya misalkan facial dan lain sebagainya, kami mengamati, mengobservasi apakah hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan standar. Ya, jadi itu observasi. Kemudian yang terakhir adalah wawancara. Wawancara berarti saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dokumen yang sudah Bapak Ibu susun. Ya, apakah Bapak Ibu yang sudah disusun itu memahami isinya? Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah menyusun, ya, ternyata tidak ada yang paham isinya, isi yang sudah disusun tadi. Nah, makanya wawancara itu sebagai salah satu cara supaya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memahami terhadap dokumen tersebut. Gitu. Kemudian terkait hal tersebut itu ada 3 bab yang nanti Bapak Ibu akan dinilai, ya, yang bab 1, bab 2 dan bab 3. Nah, untuk itu kami akan share terkait dengan bab 1 terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat nggak bab 1? Ya, sudah Pak. Oke. Nah, ini bab 1 terkait dengan tata kelola klinik ya. Berarti bagaimana Bapak Ibu ini mengelola di LBC itu terkait tata kelola yang ada di situ, mulai dari sumber daya manusia, kerjasama, manajemen fasilitas kesehatannya, sampai dengan terkait dengan tata kelola gedungnya, gitu ya. Nah, kita perlu pahami klinik merupakan salah satu fasilitas kesehatan ya selain puskesmas rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ya, baik itu pelayanan medis dasar ataupun spesialistik secara komprehensif atau lengkap ya terpadu dan menyeluruh. Jadi harus, jadi kalau klinik itu juga harus melakukan
dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran ya, sesuai dengan standar pelayanan kedokteran, kemudian pelayanannya paripurna ya. Paripurna itu maksudnya apa? Dari mulai kita masuk nggih, sampai nanti kita keluar itu adalah pelayanannya harus terpadu, paripurna, komprehensif, lengkap, tidak ada yang separuh-separuh ya. Jadi semuanya terpadu, berkesinambungan ya. Jadi nggak hanya sekarang bagus pelayanannya, besok bagus 1 tahun lagi juga tetap bagus ya, atau lebih ditingkatkan. Jadi nggak hanya bagusnya sekarang, tetapi pada pelayanan-pelayanan berikutnya juga harus bagus. Nah, klinik itu ada dua ya Bapak Ibu, ada klinik Pratama dan klinik utama. Nah, salah satu contoh klinik Pratama seperti milik Bapak Ibu yaitu LBC itu termasuk klinik Pratama, di mana klinik itu hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar dengan kompetensi dokter atau dokter gigi. Kalau klinik utama itu harus ada pelayanan medis spesialistik ya, di mana di dalamnya itu nanti akan ada dokter spesialis atau kalau di klinik kecantikan adalah spesialis DVE ya, seperti DVE. Kemudian nah, dalam akreditasi itu kita akan mengenal beberapa standar ya strukturnya, yaitu adalah yang pertama adalah bab ya, bab. Bab itu apa? Topik utama terkait dengan proses akreditasi tersebut. Jadi di dalam akreditasi itu nanti akan ada 3 bab ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bab 1 terkait tata kelola klinik. Bab 2 terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Bab 3 penyelenggaraan kesehatan perorangan. Nanti bersama saya itu ada di bab 1 dan bab 2 yaitu tata kelola klinik dan peningkatan mutu serta keselamatan pasien. Nah, kemudian standar. Standar itu apa? Standar itu adalah hal yang dinilai dalam akreditasi. Di dalamnya itu di bab 1 itu ada 4 standar. Nanti akan kita bahas. Bab 2 ada 3. Bab 3 ada 15. Ini yang paling memang bab 3 ini paling banyak ya, 67. Jadi Bapak Ibu rohnya itu ada di bab 3. Jadi nanti sampai bersama Dokter Alfi nanti akan ada 67 yang akan dinilai, gitu nggih. Kemudian maksud dan tujuan adalah menjabarkan makna dari standar, sedangkan elemen penilaian pola rinci yang dinilai dalam standar. Bapak Ibu, agar Bapak Ibu memahami apa yang akan dinilai dalam akreditasi, jangan melihat di elemen penilaian, ya. Elemen penilaian itu kata-katanya singkat-singkat ya, kalimatnya singkat ya. Tetapi apabila Bapak Ibu ingin tahu kan apa sih yang dibutuhkan oleh elemen penilaian ini, Bapak Ibu membacanya di maksud dan tujuan di sebelahnya. Ya, jadi di sebelahnya elemen penilaian itu nanti akan ada maksud dan tujuan. Nah, itu yang dimaksud. Apa yang diperlukan dalam dokumen akreditasi. Jadi yang dibaca nanti dari elemen penilaian adalah maksud dan tujuannya. Ya, kemudian di bab 1 nanti EP-nya ada 19, di bab 2 ada 18. Jadi bab 1, bab 2 itu ada 37 yang akan dinilai. Sedangkan bab 3 ada 67. Jadi kalau di total ada 104 yang akan dinilai pada saat akreditasi nanti selama 2 hari. Apa saja pada bab 1 di tata kelola klinik, kita akan nanti melihat bagaimana kepemimpinan Bapak Ibu pimpinan cabang ya, Ibu pimpinan cabang terkait dengan bagaimana pengorganisasian klinik yang dilakukan. Kemudian tata kelola sumber daya manusianya, apakah sudah merata dan lain sebagainya. Kemudian tata kelola fasilitas dan keselamatan yang tadi sudah dijelaskan ya terkait aspek ya di dalamnya. Kemudian standar 1.4 terkait kerjasama. Kerjasama dengan siapa saja klinik. Entah itu puskesmas, entah itu rumah sakit, laboratorium, laundry, atau sebagaimana. Atau mungkin dengan pihak ketiga terkait dengan limbah B3. Nah, terkait gambaran umum di bab 1 itu adalah bagaimana terkait kepemimpinan yang efektif ya. Jadi bagaimana kepemimpinan pimpinan cabang ya dapat membagi tugas dan peran masing-masing personil di klinik ya. Bagaimana pembagian tugas dan peran dari masing-masing orang atau personal di klinik. Jadi perannya pimpinan cabang dan penanggung jawab di sini sangat krusial ya, sangat penting ya. Bagaimana pemilik, penanggung jawab dan pemberi layanan itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang sudah tadi ditetapkan. Nah, apa saja yang harus ditetapkan? Adalah yang pertama, visi misi dan tujuan klinik.
Nah, Bapak Ibu perlu pemahaman nantinya kan kalau visi misi tujuan klinik kan sudah disusun oleh oleh LBC Pusat ya yang ada di Jogja itu sudah ada disusun. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal eh, apa ya seperti menurunkan itu terkait dengan visi dan misinya. Kita pahami bahwasanya visi dari klinik LBC kan ada satu, kemudian misinya ada empat, tujuannya ada dua. Nah, Bapak Ibu nanti perlu memahami apa visi, misi dan tujuan tersebut yang sesuai dengan LBC pusat. Ya, jadi setiap orang paling tidak tahu apa visi LBC, misi LBC apa, tujuannya apa. Ya, jadi kalau ditanya salah satunya kan semuanya akan ditanyakan visi, misi dan tujuan. Paling tidak Bapak itu memahami apa itu visinya, misinya dan tujuannya. Ya, kemudian yang kedua tata kelola dan struktur organisasi. Jadi nanti akan Bapak Ibu ditanyakan terkait dengan struktur organisasi yang ada di LBC Bintaro. Ya, misalkan siapa PJ mutunya, siapa penanggung jawab kliniknya, siapa pimpinan cabangnya. Jadi Bapak Ibu harus memahami orang per orang, person per person, tugasnya apa. Ya, misal saya tanya ke Butias, Butias sebagai apa di sana? Kemudian saya tanya lagi ke Butias, Butias di sini siapa yang menjadi beautician? Butias harus bisa jawab. Ya, terus jawab si A, si B, si C. Kemudian pimpinan cabangnya siapa? Gitu. Nanti harus bisa menjawab. Kemudian yang ketiga, uraian tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan. Jadi setiap orang harus memahami tugasnya masing-masing. Nanti akan ditanya satu persatu tugas dan fungsinya masing-masing. Mulai dari office boy, customer service, satpam, semuanya akan ditanya satu persatu terkait tugas dan fungsinya. Sesuai yang sudah di SK-kan tadi. Paling tidak bukan dihafal tapi dipahami. Ya, bukan dihafal tapi dipahami. Kemudian terkait tata kelola sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini apa? Berarti nanti terkait dengan apakah di LBC tersebut sudah sesuai atau sudah sesuai dengan beban kerja, analisis beban kerjanya, atau mungkin sudah overload. Jumlah dokternya itu kurang, ya. Misalkan jumlah pasiennya 1.000, ternyata dokternya cuma satu, kan berarti kewalahan, berarti butuh dua orang dokter. Bagaimana cara untuk memenuhinya? Mungkin bisa mengajukan dulu ke LBC Pusat untuk membuka lowongan dan lain sebagainya. Ya, kemudian bagaimana pemenuhan file kepegawaian? File kepegawaian apa nanti yang perlu dibutuhkan nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Berapa kali dilakukan evaluasi kinerja di LBC? 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali. Indikatornya apa? Bapak Ibu harus memahami setiap karyawan, setiap staf ya. Dan yang terakhir adalah tata kelola fasilitas dan keselamatan. Mulai dari nanti terkait dengan manajemen bagaimana akses keluar masuk ke klinik, kemudian bagaimana terkait sarana prasarananya, pengelolaan limbah B3, limbah domestik, hingga sampai manajemen fasilitas alat kesehatannya. Nah, di standar ini yang pertama, standar 1.1 kan tadi ada standarnya ada 1.1 sampai 1.4. Kita akan bahas standar yang 1.1 terlebih dahulu. Di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, berarti penanggung jawab klinik atau pimpinan klinik perlu menyusun organisasi yang jelas. Organisasi yang jelas itu apa? Berarti visi, misi, dan tujuan klinik harus dipahami oleh masing-masing individu di dalam suatu organisasi atau klinik. Ya, jadi tahu, oh visinya ini, misinya ini. Terus juga dipahami tugas dan tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa, keterkaitan sama petugas apa. Misalkan keterkaitan sama petugas dokter dengan beautician itu apa. Berarti terkait dengan rekan kerja. Misalkan dokternya minta untuk kepada pasien ini untuk melakukan facial. Berarti beauticiannya harus melakukan hal tersebut sesuai dengan prosedur daripada facial. Gitu. Itu berarti salah satu keterkaitan antar petugas. Nah, yang Bapak Ibu perlu pahami, yang tadi saya jelaskan terkait elemen penilaian, Bapak Ibu kalau membaca elemen penilaian ini yang di sebelah kanan, ini kan terlalu singkat ya penjelasannya. Tersedia visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan pihak yang berwenang. Ini maksudnya apa? Ini kan nggak jelas ya, nggak begitu jelas. Baca di sebelahnya. Ya, dimaksud dan tujuan. Oh, ternyata yang diminta adalah menetapkan visi, misi, tujuan. Berarti kalau menetapkan ini berarti butuh SK, regulasi. Gitu, regulasi visi, misi dan tujuan.
Nah, yang ini yang sudah dibikin oleh LBC Pusat. Berarti nanti tanda tangannya harus berarti dari LBC Pusat, yaitu Dokter Roni. Gitu nggih. Kemudian yang kedua, tersedia struktur organisasi klinik. Berarti apa maksudnya? Berarti perlu menyusun struktur organisasi yang diminta di sini. Struktur organisasinya berarti mulai dari pimpinan cabang, wakilnya, kemudian PJ klinik, PJ mutu sampai dengan nanti beautician sampai office boy. Semuanya harus ada di dalam struktur organisasi. Ya, kemudian uraian tugasnya, tanggung jawabnya, wewenangnya. Jadi perlu dirinci setiap orang, ya, apa aja sih tugasnya? Misalkan si A sebagai beautician, tugasnya apa aja sih beautician, tanggung jawabnya apa sih, wewenangnya apa sih. Nah, itu paling tidak Bapak Ibu disusun oleh pimpinan cabang beserta dengan penanggung jawab klinik. Itu nanti setiap orang paling tidak memahami tugasnya masing-masing. Beautician ya harus tahu paham terkait tugasnya beautician. Office boy, satpam berarti atau security ya memahami tugasnya sendiri-sendiri. Nah, ini yang perlu dipahamkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, visi misi tadi apa? Berarti perlu SK. Kemudian kalau struktur organisasi, selain Bapak Ibu menyusun struktur, kemudian dipasang di depan itu ya, di resepsionis, itu juga perlu disampaikan informasinya. Misal ada rapat ya bersama staf, jadi pimpinan cabang beserta staf itu rapat. Jadi di dalamnya itu isinya ada rapat visi misi dan tujuan, ada struktur organisasi serta uraian tugas masing-masing orang. Kemudian kalau uraian tugas tanggung jawab ini nanti ada dokumennya masing-masing ya tadi. Misalkan beautician tugasnya apa, nanti akan ditanyakan orang per orang. Makanya ada tulisannya melakukan wawancara terhadap petugas dalam memahami uraian tugas. Jadi kita akan tanyakan, apakah benar beauticiannya itu sudah paham tugasnya? Uraian tugasnya paham, tanggung jawabnya paham, atau wewenangnya paham. Apabila ini semuanya paham, berarti nanti dapat nilai 10. Apabila memang dia tidak bisa menjelaskan dengan baik, berarti bisa jadi nanti nilainya 5, gitu nggih. Kemudian selanjutnya tata kelola sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini klinik perlu memahami bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya, mulai dari perencanaan, pemetaannya, perekrutannya, direkrutnya seperti apa, kalau misalkan ada rekrutmen, evaluasinya, dan pengembangannya. Ya, disesuaikan sama jumlah, jenis, dan kompetensinya. Yang perlu dipahami kembali adalah penanggung jawab klinik harus seorang dokter ya, seorang dokter dan harus memiliki SIP dan merangkap sebagai pemberi layanan. Jadi dokter penanggung jawab klinik itu bisa memberikan layanan. Kemudian juga dia harus menjadi penanggung jawab di satu klinik saja, tidak boleh dua klinik gitu ya. Berarti kalau sudah jadi PJ-nya di LBC Bintaro nggak boleh di LBC Serpong dan lain sebagainya. Nah, tadi yang diminta di file kepegawaian kan ada yang diminta SDM klinik memiliki file kepegawaian. Filenya apa saja yang dibutuhkan nantinya yang harus diupload oleh Bapak Ibu? Yang pertama adalah kualifikasi pendidikan, pelatihan dan kompetensi ini maksudnya ijazah ya. Ijazah atau CV, CV-nya Bapak Ibu. Ya, CV atau mungkin sebagai tambahan KTP ya, seperti itu. Kemudian STR dan SIP bagi tenaga kesehatan yang masih berlaku ya STR SIP-nya. Kalau proses perpanjangan ya diberikan kita suratnya. Oh, Pak ini perpanjangan. Jadi ada surat dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Kemudian uraian tugasnya yang tadi misalkan si A jadi apa, si B jadi apa. Sertifikat pelatihan, mungkin ada sertifikat PPI, sertifikat MFK, sertifikat apa itu nanti dilampirkan di sini terkait dengan kompetensi yang ada di LBC. Mungkin ada pelatihan eh, facial dan lain sebagainya itu nanti dilampirkan. Kemudian penilaian kinerja ya atau evaluasi kinerja apakah sudah dilakukan di sana? Bagaimana penilaiannya 1 tahun 1 kali atau seperti apa? Serta uraian kompetensi tadi yang sudah dijelaskan di uraian tugas. Ini ya. Nah, apa yang perlu nanti ditanyakan di sana? Yang pertama terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Nanti kita akan melakukan perhitungan. Di sini ada perhitungan terkait ABK, analisis beban kerja. Itu sudah ada tabelnya. Tinggal nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di sana di LBC Bintaro. Ya, jadi nanti
ada misalkan dokter itu tugasnya ngapain aja sih di sana, nanti dihitung selama setahun dan apakah dalam setahun itu tupoksinya, kinerja dokternya itu melebihi dari beban kerjanya. Di situ sudah ada hitungannya. Apabila dalam perhitungan tersebut melebihi dari beban kerja, nanti akan dilihat jumlah dokternya misalkan ternyata di dalam perhitungan itu dua. Ternyata di dalam LBC Bintaro itu ada satu, berarti harus ada rekrutmen. Seperti itu contohnya. Kemudian kalau file kepegawaian yang harus diperbarui secara berkala ini maksudnya yang tadi ya. Misalkan ada pelatihan yang sudah dilakukan ya diperbarui. Atau mungkin ada ijazah ya. Dulu D3 sekarang jadi S1 ya monggo dilampirkan. Kemudian evaluasi kinerja ini harus Bapak Ibu pahami nantinya ada evaluasi kinerja dan harus dipahami oleh pimpinan dan staf klinik ini ya untuk memastikan dilaksanakan proses penilaian kinerja. Maksudnya itu apakah Bapak Ibu memahami penilaian kinerja yang sudah dilakukan oleh LBC Bintaro? Misal, kapan dilakukan penilaian kinerja? 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali atau seperti apa? Nanti akan ditanyakan oleh surveyornya. Bapak Ibu harus menjawab, misalkan, oh setiap kalau di LPC Bintaro setiap bulan dilakukan penilaian kinerja. Indikatornya ini. Pasti nanti akan ditanyakan, indikatornya apa yang dinilai? Coba jelaskan kepada kami gitu. Nanti akan ditanyakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, standar yang ketiga, TKK 3, yaitu terkait dengan MFK atau fasilitas dan keselamatan. Kenapa hal ini dinilai? Supaya fasilitas yang ada di LBC Bintaro itu aman, ya enggak rubuh, ya bebas dari banjir dan lain sebagainya, berfungsi, alatnya semua berfungsi ya, pas waktu melakukan tindakan itu enggak ada yang bermasalah alatnya. Dan suportif itu lingkungannya mendukung ya, enggak lembab, enggak panas ya, kemudian enggak bising, lampunya juga terang ya, bagi pasien, keluarga dan staf. Jangan lupa juga alatnya harus sesuai dengan ketentuan alkesnya. Kan ada di situ ya di Aspak itu ada misalkan klinik kecantikan itu butuhnya apa aja sih yang perlu dibutuhkan. Nah, itu misalkan apabila di Aspak tersebut Bapak Ibu masih kurang, masih belum ada, berarti Bapak Ibu harus mencukupi peralatan kesehatan tersebut. Nah, maksud dan tujuannya apa di dalam hal ini? Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu nanti perlu menyusun manajemen resiko fasilitas. Maksudnya bikin pedoman yang isinya terkait 7 ini. Yang pertama keselamatan dan keamanan, bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3-nya seperti apa, penanggulangan bencananya bagaimana, misalkan terkait dengan bencana banjir, mungkin kalau ada gempa bumi itu apa yang harus dilakukan, jalur evakuasinya di mana ya. Kemudian proteksi kebakarannya punya apar atau tidak, peletakannya sudah selesai atau tidak, kemudian sudah dicek enggak alatnya, ada enggak yang sudah dilatih untuk penggunaan APAR, kemudian peralatan medisnya sudah lengkap atau tidak, sudah dipelihara atau tidak kalau rusak, atau sudah dikalibrasi. Kemudian soal listriknya itu nyala 24 jam, jangan-jangan tiba-tiba waktu pelayanan jeglek ya, mati listrik ya, listriknya padam. Jangan lupa disediakan genset ya, tiba-tiba padam listriknya, airnya nyalanya juga lancar, nggak kecil, ya nggak tiba-tiba mati, mampet. Kemudian gas medis juga perlu ya Bapak Ibu. Ya siapa tahu tiba-tiba ada yang terkena asma dan lain sebagainya atau mungkin shock ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung punya gas medik untuk pertolongan pertama. Kemudian IPAL-nya, sarana sanitasi itu IPAL ya Bapak Ibu. IPAL-nya berfungsi atau enggak. Kemudian tempat penyimpanan limbah B3-nya berfungsi atau tidak, aman atau tidak penempatannya, ya. Kemudian sampah domestik itu dibuang di mana sampah domestiknya, ya, sampah makanan, minuman itu dibuang kemana atau dibiarkan begitu saja. Air limbahnya dari kamar mandi ataupun dari ruang tindakan itu dibuang kemana atau ditampung atau seperti apa nanti kita akan lihat. Nah, apa yang dinilai? Yang pertama, bukti perizinan berarti SIO, surat izin operasional yang sudah Bapak Ibu urus atau menggunakan OSS. Itu. Kemudian yang kedua adalah program MFK. Yang tadi sudah saya jelaskan, mulai dari keselamatan dan keamanan sampai dengan sampah domestik. Kemudian yang ketiga adalah pengisian aspak ya Bapak Ibu. Tersedia daftar inventaris ini maksudnya aspak itu ya. Sudah terisi.
terisi 100% dan sudah divalidasi Dinkes minimal 60%. Divalidasi Dinkes 60% alat-alatnya sudah tervalidasi. Ya, dari 100% itu kan divalidasi itu sama Dinkes. Itu berapa persen yang lolos validasinya? Itu nanti minimal 60%. Kemudian dalam tersedia daftar inventaris ini, semua alat yang ada di LBC harus didata. Mulai dari sarana, prasarana, sampai alat kesehatan. Ya, meja, kursi, komputer, laptop, CCTV, genset, semuanya harus termasuk alat kesehatannya. Apakah dipelihara, kemudian ada fotonya, ada kwitansinya, dan lain sebagainya di sini ya. Kemudian yang empat, akses keluar masuk klinik ya, akses keluar masuk klinik, misalkan apakah ada security gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila ada tamu, ya apakah mengisi buku tamu atau mungkin ada CCTV, siapa yang melakukan pengecekan CCTV ya. Kemudian ada pagernya enggak di situ? Pagar di luar itu ada pagar di tempat parkir atau ada parkirnya atau seperti apa? Itu akan dibahas di sini. Kemudian yang kelima ada bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Berarti di sini apakah eh, office boy-nya sudah menggunakan APD level 2 pada saat mengambil limbah B3? Ya, atau Bapak Ibu sudah punya tempat penyimpanan sementara untuk limbah B3 sebelum diangkut, ya. Kemudian ada checklistnya, barang-barangnya yang di situ. Kemudian ada freezer atau kulkasnya. Betul enggak suhunya di kulkasnya, freezernya itu suhunya 0 sampai 4 derajat Celcius? Apakah ada yang masuk di situ selain limbah B3? Jangan-jangan ada sampah plastiknya, bungkusnya apa jarum suntik masuk ke situ juga di limbah B3. Nah, kemudian bagaimana kapan mengambilnya limbah B3 dari masing-masing ruangan, jam berapa itu nanti akan ditanyakan. Kemudian siapa pihak ketiganya yang mengelola limbah B3, PT apa, PT Arab, PT siapa. Nah, itu dokumen kontraknya ada enggak? Kemudian manifestnya ada enggak? Tagihan-tagihannya itu ada enggak? Lengkap enggak? Kemudian timbangannya itu berapa setiap bulannya atau setiap 3 bulan itu apa 5 kilo, 10 kilo dan sebagainya. Di sini dia nomor 5. Kemudian nomor 6 ada pengelolaan sampah domestik. Berarti kapan melakukan pembuangan sampah domestik? Siapa yang mengangkut? Apakah RT, apa RW atau DLH, Dinas Lingkungan Hidup atau siapa? Jam berapa mereka mengambil dari klinik? Jam 5 pagi, jam 6 pagi, apa sore atau apa? Kemudian perjanjiannya, apakah ada perjanjian atau seperti apa dengan pihak RT, RW atau cuman surat pernyataan kalau bayarnya setiap bulan 10.000, 20.000. Terus ada bukti pengangkutannya, ada fotonya mereka waktu ngangkut ya, waktu ngangkut. Kemudian air limbahnya. Dilihat gorong-gorongnya itu apakah nanti airnya meluap sampai di LBC di depan itu eh, di depan itu kan paving ya biasanya. Nah, itu apakah di situ ada genangan air? Apakah menimbulkan bau dan lain sebagainya? Bagaimana pengelolaannya? Nanti akan kita lihat di sini. Kemudian APAR, tersedia alat pemadam api ringan dan bukti pemeliharaannya. Di sini ada berapa APAR? Penempatannya sudah betul atau tidak? Titik-titiknya, tingginya. Kemudian apakah aparnya itu benar wujudnya apa aja, apakah CO ya atau mungkin serbuk atau mungkin gas dan lain sebagainya. Isinya bagaimana? Apakah kosong pada nanti jangan-jangan ada aparnya tapi pada waktu mau dipakai kosong isinya nggak pernah dicek. Pemeliharaan itu apakah mungkin setiap mau misalkan kan ada tandanya hijau, merah, kuning. Kalau sudah sampai merah, apakah Bapak Ibu itu diisi nggak itu aparnya atau diganti apa enggak gitu di sini. Kemudian apakah sudah pernah simulasi APAR sama damkar ya itu. Kemudian yang nomor 8 penanda jalur. Penanda jalur ini adalah misal saya ke LBC Bintaro, saya akan lihat di situ ada plang ya, plang yang bundar itu, yang gede itu, ya neon box itu ada nggak di situ? Kelihatan nggak? Oh itu di situ ada LBC Bintaro. Kemudian saya masuk, itu sudah ada tulisan customer service. Nah, jangan sampai saya tanya nih customer service-nya yang mana, nggak ada tulisannya gitu nggih. Ke toilet tahu ke kanan ke kiri atau mungkin ruang tindakan saya jadi tahu oh ruang tindakan di sana, ruang farmasi di sana, ruang ini di sana. Itu namanya penanda jalur ya. Kemudian ada tangga. Kalau ada tangga naik turunnya ada ada jalurnya ya.
ada panahnya. Yang ke atas yang mana, yang ke bawah yang mana. Jadi biar nggak tabrakan. Kemudian jalur evakuasi yang gambarnya orang lari dari tangga. Yang warnanya hijau sama ada putih, gambar orang putih itu ya. Itu juga nempelnya bener nggak tingginya. Ya, kenapa kok harus ditempel di bawah? Kemudian apakah ada titik kumpul? Bagaimana titik kumpulnya di sana? Apakah titik kumpulnya dibuat lahan parkir? Ya, sampai nanti misalkan ada bencana jadi nggak bisa dipakai karena dibuat parkir. Nah, itu bagaimana kita akan cek. Nanti jangan lupa untuk pemasangan alat jalur evakuasi ini jangan terlalu tinggi ya, dari bawah 40 cm. Jangan terlalu tinggi. Kenapa? Kenapa nggak boleh terlalu tinggi? Karena kita tahu kalau asap kan di atas tuh. Nggak mungkin kita asap, kita jalannya berdiri tegak. Pasti kita akan sesak, pasti akan kita menunduk atau merangkak. Nah, pada saat merangkak itu warna yang bisa dilihat oleh mata hanya warna hijau dan putih. Jadi pada saat terjadi kebakaran dan lain sebagainya kan kita bisa merespon mata bisa merespon tuh hanya dengan menggunakan warna hijau sama putih, makanya ditaruh di bawah bukan di atas. Kemudian tersedia bukti larangan merokok. Nah, bukti larangan merokok ini seperti apa? Ada gambarnya. Larangan merokok yang dicoret itu, rokok dicoret itu ada di lahan parkir sampai di pintu masuk dan lain sebagainya di masing-masing ruangan. Misalkan nih ada yang vape, pakai vape. Vape itu juga Bapak Ibu harus melarang ya. Vape atau sejenis bukan rokok ya, vape ya. Berarti yang sekarang elektrik, rokok elektrik. Nah, itu juga termasuk rokok ya. Jadi Bapak Ibu juga harus memberikan larangan apabila ada anggota keluarga atau anggota pasien yang merokok sembarangan. Bedanya kemudian yang nomor 10 ini bedanya sama nomor 3. 3 sama 10 ini bedanya adalah yang nomor 10 ini khusus alat kesehatan ya Bapak Ibu. Yang nomor 3 tadi itu adalah seluruh alat yang ada di LBC, baik meja dan lain sebagainya. Tetapi yang nomor 10 ini tersedia daftar inventaris, bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi ini hanya untuk alat medis. Jadi apakah alat medis di sana sudah dipelihara, sudah dikalibrasi itu. Nah, ini ya Bapak Ibu nanti akan dinilai. Jadi semuanya nanti akan Bapak Ibu penuhi ya. Mulai SPO itu berarti bikin SPO ya. Nanti kemudian ada dokumen pemeliharaannya. Tadi misalkan kalau Bapak Ibu apa ada pemeliharaan AC, ya mana petugas AC-nya? Ada nggak fotonya pas waktu melihara AC seperti itu? Atau mungkin CCTV. Tuh. Kemudian akses keluar masuk tadi mungkin ada satpam ya, foto satpamnya, foto buku tamunya, foto jadwal satpamnya, atau mungkin CCTV-nya, hasil CCTV-nya. Kemudian mungkin ada kalung ya tulisannya tamu atau visitor itu monggo bisa dilengkapi. Kemudian kalau limbah B3 tadi yang sudah dijelaskan ya, mulai dari pakai APD level 2, kemudian ngambilnya, kemudian tempat sampahnya harus warna kuning ya, kreseknya itu, kemudian tempat penyimpanan sementaranya nanti difoto, freezernya difoto, kemudian suhu di freezernya difoto harus 0 sampai 4 derajat Celcius, kemudian dalamnya itu ya, isi-isinya itu difoto, apakah itu sudah sesuai atau tidak, atau mungkin tercampur dengan sampah domestik di dalamnya. Kemudian ada tanggalnya, ada labelnya ya di kreseknya ke tanggal berapa karena kita tahu limbah B3 itu tidak boleh disimpan terlalu lama. Paling lama adalah 3 bulan dimasukkan dalam freezer dalam suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Kalau lebih dari itu harus segera dimusnahkan. Jadi monggo Bapak Ibu apabila ada rekanannya, PT-nya atau dokumen apa pihak ketiganya mohon segera untuk di bel atau di calling gitu ya. Kemudian MOU, manifest, kemudian pada saat nimbang itu difoto ya. Kemudian sama sampah domestik dan pengelolaan air limbahnya nanti juga sama, ada MOU dan lain sebagainya juga difoto ya. Kemudian alat api ringannya sama nanti difoto. Kemudian ada video APAR dan lain sebagainya nanti di anu juga. Nanti ada praktek ya Bapak Ibu, praktek ya. Meskipun sudah ada video tapi Bapak Ibu akan praktek terkait penggunaan APAR. Jadi pakai helm merah, kuning, biru, hijau ya biru hijau ya. Kuning ya, putih, merah sama putih, pernah kok merah putih kuning sama biru ya, jadi jangan lupa itu ya. Kemudian
ada papannya itu ya, papan untuk jadwalnya ya, jadwal tiket untuk penggunaan aparnya ya, siapa yang pakai helm merah, helm biru, helm putih, helm kuning. Kemudian tersedia jalur evakuasi tadi, jalur evakuasi sama jalur penanda jalur. Penanda jalur itu beda sama jalur evakuasi ya, Bapak Ibu. Penanda jalur itu yang tadi seperti musola, tulisan musola, ruang laktasi dan lain sebagainya. Kemudian bukti larangan rokok dan juga daftar yang inventaris terkait dengan peralatan medis. Kemudian yang terakhir adalah tata kelola kerjasama, di mana Bapak Ibu klinik itu perlu ada kerjasama dengan pihak lain ya, baik itu kontrak klinis maupun kontrak manajemen. Kontrak klinis itu apa? Kontrak dengan karyawan ya Bapak Ibu. Jadi pimpinan klinik itu melakukan kerjasama dengan individu staf medisnya dalam bentuk fakta integritas atau seperti apa namanya itu ya, tanda tangan kontrak gitu ya, atau dengan fasilitas kesehatan lain, puskesmas dan rumah sakit. Kenapa puskesmas penting? Karena klinik sebagai salah satu jejaring dan jaringan dari puskesmas gitu nggih. Makanya perlu. Kemudian kontrak manajemen, kontrak dengan badan hukum dalam penyediaan alat kesehatan. Berarti nanti Bapak Ibu belanja alkesnya di siapa? Itu nanti dibikinkan dokumen kontraknya. Kemudian terkait dengan limbah B3, sampah domestik, laundry, laboratorium, farmasi atau apotek atau seperti apa, monggo siapa apapun itu nanti dibuatkan dokumen kontraknya. Kemudian apa-apa saja yang dinilai, misalkan tadi ya, misalkan nih ada dokumen kontrak atau perjanjian sama kerjasama. Kemudian yang kedua harus memiliki indikator, misalkan tadi terkait sama limbah B3. Kapan kita mengangkutnya limbah B3? Setiap 3 bulan, setiap 4 bulan. Berapa setiap kali ngangkut per kilonya? 10.000, 20.000 itu harus tertuang dalam dokumen kontrak. Kemudian bagaimana bila mereka melakukan pelanggaran? Misalkan harusnya diambil setiap 3 bulan, mereka ngambilnya 4 bulan sekali. Nah itu berarti sudah melanggar kontrak. Apa yang dijatuhi sanksi apa? Kemudian monitoring dan evaluasinya seperti apa? Dan nanti tindak lanjutnya seperti apa. Misal tadi, ya mereka harusnya setiap per kilo itu misalkan 30.000. Ternyata ada kenaikan harga dan itu tidak ditulis dalam dokumen kontrak. Bapak Ibu jadi bisa melakukan evaluasi. Oh ternyata ini kenaikan harga ini nggak ada loh di dokumen kontrak nggak tertulis. Nah berarti Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa. Apakah nanti dokumen kontrak tersebut diperpanjang atau tidak dengan pihak ketiga tersebut. Nah, itu nggih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di bab 1, Bu. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan bab 1. Monggo, Bu Nidia. Atau mungkin Dokter Wahyu atau siapa, monggo. Halo? Pak Agung, Ya, nggih, monggo Bu Nidia. untuk tadi yang Bapak sampaikan seperti visi misi, kemudian Hmm. fakta integritas, itu kan mungkin nanti dari LBC pusatnya ya Pak untuk Iya, betul. data-datanya ya Pak. Betul. Kemudian untuk yang data-data yang kita bisa lakukan di cabang, mungkin mengenai tata kelola fasilitas ya Pak, Iya, betul. sama uraian tugas fungsi begitu ya Pak Agung ya. Iya, betul. Yang pertama nanti yang perlu dipahamkan ada yang perlu dilengkapi uraian tugas masing-masing orang ya, Bu. Baik, sesuai Hmm. dengan divisinya masing-masing atau sesuai dengan mungkin PPNI atau MKS seperti itu ya Pak yang Nah, dimaksud untuk pertama uraian misalkan tugasnya gini, Pak. Bu Nidia. Yang pertama misalkan si Dokter Wahyu ya, misalnya Dokter Wahyu itu di sana sebagai apa? Dokter dokter apa gitu ya? Atau mungkin, Pelaksana. nah sebagai dokter pemberi Ya. pelayanan. Nah itu kemudian mungkin apabila Dokter Wahyu ini diberikan tugas tambahan sebagai PJ Mutu, berarti nanti ditambahkan juga di dalam uraian tugasnya Oh gitu. baik. Mm-mm. Atau mungkin beauticiannya ada tugas tambahan sebagai PJMFK atau PJPPI ya ditambahkan gitu. Baik, berarti ini berdasarkan dengan struktur organisasi klinik ya, Iya, iya. Pak. Iya Ya, betul. baik, baik Oke. Pak. Ya. Terus nanti jangan lupa untuk cleaning service-nya nanti Mm-mm. dipersiapkan untuk untuk penggunaan APD level 2-nya ya Bu, dibikinkan video ya.
Oke, baik. Mahasiswa ya. Apakah itu ada contoh videonya dari Pak Ya, Agung ya, Pak? nanti nanti saya berikan gitu ya. Jadi nanti dibikin, jadi nanti ada beberapa alat yang Heeh. harus dipakai. Ya, itu nanti saya Mm-mm. jelaskan nanti di bab 2 juga ya. Karena terkait PPI ya. Mm-mm, baik, Pak. Nah, nanti cara menggunakan spill kit juga nanti juga harus cleaning service. Kemudian kalau yang satpam dan lain sebagainya nanti di bab 2 juga ada terkait dengan cuci tangan ya sama terkait mutunya. Ya, bab satu tadi terkait akses keluar masuk misalkan jadwal satpam, kemudian beliaunya tahu terkait sama uraian tugasnya visi misi ya Bu, tetap ya. Kemudian misalkan kalau ada pasien gitu ya apakah mungkin saya rekanan ya rekanan dari ini itu mengisi buku tamu terus mengecek CCTV gitu Bu. Jadi bukan pimpinan cabang ya, ya memang pimpinan cabang yang bertanggung jawab terkait seluruh klinik, tetapi kan nggak mungkin pimpinan cabang mengecek CCTV setiap hari kan, ngecekin terus ya, paling enggak ya Iya. sebagai cross check keduanya. Kalau cross check pertama berarti nanti ada security atau orang yang bertugas bertanggung jawab terkait CCTV gitu. Gini Pak Agung, kalau untuk perihal CCTV selama ini sih kita emang pemantauannya dari LBC pusatnya ya Pak. Emang kita Mm-mm. diberikan akses untuk pengecekan dalam klinik sendiri, cuman kita Mm-mm. emang jarang, tapi biasanya lebih ke LBC pusat. Kita emang Oh, dikasih untuk akses untuk bisa ngakses di sini. Cuman mm-mm. selama ini pemantauan emang dilakukan sama saya seperti itu Pak Agung. Ya, berarti nanti bersama satpamnya ya, Bu, berarti ya. Baik Pak. Diikutkan juga. Misalkan nanti kalau ada saya sebagai rekanan, jadi nanti kalau mau ke LBC, misalnya saya rekanan untuk menawarkan alkes, berarti nanti ada kayak kalung ya, Bu, sebagai visitor. Jadi saya bukan pasien ya, atau pengunjung gitu ya. Jadi sebagai distributor alat kesehatan mungkin akan Visitor beda. lain ya Pak. Ya, akan beda kan, bukan pasien kan saya. Berarti nanti diberi tulisan visitor gitu ya. Baik. Tamu Ya. gitu ya. Mm-mm. Gitu. Oke, jadi Untuk seperti tamu itu seperti di luar pasien atau ada yang kita maksud tamu lain, Pak? ya Misalnya kayak teknisi servis ya itu betul itu tamu. kita golongkan sebagai tamu ya, Pak? Tamu Ya, dia, baik. tamu bukan pasien ya tamu itu ya. Kayak gitu. Jadi tetap ngisi nanti ya Berarti tamu. itu harus ada dokumentasinya ya, Pak? Ya, Betul ada tanda baik. tangan di buku tamu. Buku buku yang memang apa dipegang oleh nanti di klinik service di security ya Di di depan. security bagian. Ya, Ya, jadi sebelum masuk itu paling tidak mereka misalkan keperluannya apa ditanya dulu. Memang seperti itu ya, Bu. ya. Ya, Kita di situ kita selama ini seperti itu, Pak. Nanti tinggal ngisi, kemudian misalkan dia, oh saya mau misalkan AC-nya yang, oh saya tugas AC, berarti dia visitor, bukan pasien gitu ya. Baik. Nah, Mm. untuk seperti tamu selain pasien, apakah Mm. itu perlu nanti didokumentasikan atau dilihat dari daftar hadirnya ya, Pak? Kalau untuk seperti tukang aset atau teknisi aset, itu kan nanti bisa dilihat dari logbook setiap servis ya, Pak. Di situ kan ada Mm. buktinya ya. Nah, Mm. kalau untuk visitor yang lainnya, apakah harus ada dokumentasinya atau nanti dari daftar hadirnya saja? Di daftar hadir itu aja sih, Bu. Kalau pelanggan, kalau pasien kan sudah ada di rekam medisnya, tahu kan kita. Ya, ya. Tapi kalau yang selain itu kan kayak tamu, misalkan saya tukang AC dan lain sebagainya, itu harus ada di buku tamunya itu. Nyatet ya, selain pasien lo ya. Jadi Ya, kalau ya. selain pasien harus Baik, Pak. nyatet gitu. Ya, baik, Pak. Hmm. Jadi nanti misalkan ya surveyor datang berarti surveyor nyatet, diminta nyatet ya. Iya, Gitu. oke. Tuh. Jangan lupa nanti ini gini ya Bu, Bapak Ibu semuanya eh, untuk terkait akreditasi itu kerja tim ya. Jadi kerja tim, bukan kerjanya Bu Nidia saja, bukan kerjanya Dokter Wahyu, bukan kerjanya satu orang. Ya tim. Kita akan lihat di sana bagaimana kekompakan timnya. Misal nih, misal saya tanya ke Bu Tias atau Bu Jessica, ya, terus dia nggak ngerti tuh, dia bingung. Mau ditanya misalkan, coba saya bisa dijelaskan terkait visi misi yang ada di klinik LBC Bintaro. Beliaunya bisa cuma jawab dua, visinya, misinya dapat cuma bisa dua. Padahal di LBC itu kan ada empat tuh, ada empat misi kan. Cuma dia bisa jawab Iya, dua, kurang dua tuh, bingung, lupa, aduh, blank sudah wes undit namanya bingung ya blank, nah hilang wes.
Nah, itu paling tidak Bapak Ibu membantu. Mohon izin Pak, Bu, untuk membantu menjawab. Jadi jangan sampai dianya bingung sampai mau gobios ya, sudah keringetan sampai dia sampai bingung gitu ya. Paling tidak nanti ada yang membantu gitu ya. Kerja tim ya Bapak Ibu. Baik, Pak. Misalkan ada misalkan tiba-tiba saya itu ya praktek misalkan minta praktek apar. Ya sudah, nanti bagaimana Bapak Ibu mendukung kalau praktek apar itu seperti apa? Misalkan ada yang jadi pasien. Kalau misalkan ada pasien beneran ya, kalau ada pasien beneran misalkan pada saat itu ada pasien, pas misalkan saya minta coba simulasikan terkait dengan penggunaan apar. Terus di situ ada pasien beneran. Ya, ya berarti bagaimana Bapak Ibu untuk mengkondisikan hal tersebut? Siapa yang mengkondisikan? Entah itu pakai yang helm merah atau helm putih atau helm biru atau helm kuning gitu ya. Dan lainnya juga yang lainnya mendukung. Kalau misalkan bilang ada kebakaran, yang lainnya juga mendukung. Jangan sampai jangan diem aja juga ya. Nanti pas ada praktek kebakaran, jangan tetap ada di ruangan ya. Yang lainnya kabur, sudah keluar di titik kumpul, Bapak Ibu masih ada yang di dalam ruangan. Jadi saling mendukung ya Bapak Ibu. Misalkan tiba-tiba saya menjatuhkan untuk tumpahan darah ya atau mungkin muntahan ya. Nah, itu Bapak Ibu paling tidak harus cek-cek ya. Misalkan si PJPPI-nya ada di dalam, misalkan sama Dokter Alfi misalnya ya, sama Dokter Alfi. Sedangkan saya tiba-tiba minta praktek terkait dengan spill kit. Tiba-tiba saya menjatuhkan sebuah cairan darah atau apa. Nah, Bapak Ibu kan harus segera membersihkan tuh. Padahal si PPI-nya, PJPPI-nya ada di Dokter Alfi. Berarti nanti paling tidak ada yang mengkoleng tuh di PJPPI-nya. Gitu ya. Jadi jangan sampai Ya, diem aja sampai di situ darahnya sampai sampai apa ya nggak bisa dihilangkan kan sampai bergerak ya akhirnya. Lah itu tidak jangan paling tidak Bapak Ibu langsung apa ya gercep ya paling tidak langsung sigap. Oh ini berarti nanti Pak Agung sudah menjatuhkan ini berarti nanti PJBPI-nya harus segala simulasi spill kit. Spill kit paling tidak nanti harus sudah siap ready jangan sampai nanti masih bingung nyari spill kitnya nggak ketemu-ketemu gitu ya berarti. Saling membantu lah Bu itu Bu ya. iya, Pak. Baik. Iya. Nanti kelihatan kok Bu apa dia membantu atau tidak maksudnya apa ya kompak atau tidak akan kelihatan nanti pada saat ke survei ya gitu. Gimana monggo Bu Tias. Monggo Bu mau bertanya apa Bu Bisa. Tias? Iya. Nggih, Bu Iya, Tias. silakan masuk. Iya, Nggih, Bu sebentar, Tias. Pak. Oh Ini nih. di apa bisu di Ya, ya Pak. Ini ada yang mau bertanya. Silakan perkenalkan saya diri. yuk nggak bisa ya dia. Halo Oh Pak, sudah. selamat sore. Nggak bisa ya. Ya, kedengeran. Ya mau ya apa ini nggak bisa dinyalain suara nih. Lulu. Selamat sore Pak Agung. Oke sore monggo. Saya Imam Yahya dari Security LBC Bintaro. Oke Pak Nah, monggo. itu mau menot untuk tadi persoalan untuk yang tamu itu ya Pak ya. Mm, mm. Jadi untuk di LBC Bintaro itu untuk soal tamu paling untuk soal identitas atau ID card yang kita tahan selama dia keperluan di dalam LBC. Oh gitu. Oke nggak apa-apa. Berarti nanti Ya, anu ya Pak sama buku tamunya ada ya. ya yang sedang berjalan di LBC Bintaro. Oh gitu. Iya nggak apa-apa. Nanti tetap dilakukan. Terus buku tamunya tapi ada kan Pak ya. Iya betul betul. Oh ya sudah nanti tinggal di-scan aja buku tamunya ya. Nanti di-scan nanti yang terakhir aja buku tamu yang terakhir itu yang bulan berarti bulan terakhir aja nggak apa-apa. Di-scan ya. Gitu. Tuh. Mungkin ada yang lagi yang ditanyakan, monggo. Ter- Terkait apa? Nggak apa-apa nanti misalnya Bapak Ibu ada yang masih kurang paham nanti bisa selama berproses ya nanti kita WA gitu ya, WA pribadi atau WA di grup gitu gitu. Ini dia. Nanya, bentar. Nanya sih udah cukup. Baik, Ya, Pak. ayo monggo tanya apa? Nggak apa. Monggo bisa ditanyakan. Ya, mungkin nanti kalau kita ada yang mau ditanyakan, kita bisa bertanya lewat grup kali ya, Pak Agung Bisa ya. atau WA pribadi Ya, nggak apa-apa sih nanti. Bu. Oh Langsung iya, chat. Japri nggak apa-apa ya, Nggak Pak. apa langsung japri nggak apa-apa.
Iya, Pak Agung, saya izin bertanya mengenai data inventaris. Inventaris yang mana, Bu? Itu kan ada dua ya Pak, data inventaris sarana sama alkas. Berarti untuk data inventaris kita pisahkan gimana ya? Pisahkan dalam file Hmm. atau bagaimana? Karena saya selama ini mengerjakan data inventaris itu Oh, emang di satu lembar Excel di hmm. mana itu kalau data prasarana kan otomatis yang di wilayah kita ini Betul, ya Pak, untuk di betul. ruangan mungkin ruang tunggu atau ruang administrasi. Ditempel kan? Iya. Ya. Oh, selama ini sih kita, mohon maaf ya Pak, kita belum sampai menempel. Jadi kita emang saya punya datanya tersendiri di komputer. Nah, untuk data Alkas mungkin ada di misalnya di ruang lantai satu, di mungkin ruang periksa. Nah, yang seperti itu atau kita bikin data inventaris prasarana sendiri, Alkas sendiri. Bagaimana Pak Agung? Oke, nah, itu kan di 3 sama 10 kan berbeda ya Bu ya. Kalau yang 3 Iya. itu seluruh 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 sarana prasarana sama alkes ya. Kalau yang nomor 10 itu khusus alkes ya. Sebenarnya Oh, baik. yang nomor 10 kan 3 sama 10 itu berbeda Bu. Baik, berarti kalau untuk data yang nomor tiga tadi itu inventaris sarana prasarana plus alkes. Kalau yang tadi di Betul. nomor 10 itu hanya alkesnya saja. Seperti itu ya, Betul, Pak? ya Oh iya. betul. Jadi dari nomor 3 itu tinggal di-cut aja yang alkes aja yang diambil. Oke, baik-baik, Pak. Mm. Paham, Pak. Nah, ngambilnya dari mana? Dari Aspak, Ibu. Ya, Nah, itu bisa oke. di-download kok Bu hasilnya dari Aspak. Oh iya, iya, paham, Pak, paham. Nanti mungkin untuk aspek kami, LBC Bintaro, mungkin mohon bantu dicek ya, Pak. Oke, siap. Ada Nanti itu kekurangannya. kalau sudah divalidasi, biasanya di pojok kanan atas itu ada tulisannya download dokumen Excel. Nah, itu yang di-download, Bu. Itu kalau sudah divalidasi ya, Pak. Ya, kalau sudah diisi dan divalidasi. Tapi ya, Oke, itu baik. nanti Nanti ada mungkin tulisannya. datanya saya kirim ke Betul. Pak Agung aja ya, Pak, Oke, untuk siap. dicek ya. Ya, nanti kita cek. Nah, itu nanti di pojok itu ada tulisannya download Excel. Nah, itu yang di-download, Ibu. Jadi di-download. Jadi itu di-download, diklik ya, nanti akan keluar semua itu data yang sudah didata itu misalkan di ruang tindakan laki-laki itu apa aja isinya ya sudah itu Bu nanti. Terus yang satunya apa itu. Nah, nanti yang ditempel ya berarti disesuaikan sama tempatnya. Misalkan ruang tindakan ya itu yang apa di situ ditempel nanti gitu. Di print tapi yang khusus Mhm. ruangan tindakan misalkan. Terus yang satu ruang farmasi ditempel gitu. Ya, baik Pak Agung. Jadi panjenengan nggak usah ngisi bikin Excel lagi ya dari itu tadi atau mungkin Bapak Ibu sudah bikin nggak apa-apa itu berarti sudah benar sudah tetapi sekarang yang sudah punya Aspak tuh data yang kemarin tuh nggak apa-apa tetap dipakai tetapi yang data yang digunakan nanti yang pakai yang di Aspak itu ya yang Aspak tuh nggak usah ngetik lagi jadi nggak tinggal ngeklik tinggal sudah bisa di-download itu jadi nggak bikin format lagi gitu. Jadi yang sudah diketik sama Bapak Ibu nggak apa-apa tetap digunakan, tetapi nanti yang digunakan di penilaian yang punya Aspak gitu. Itu, makanya Aspak itu nanti perlu divalidasi oleh Dinkes Bu. Biasanya validasinya setiap 6 bulan sekali gitu sama mereka. Juni atau Desember gitu. Oke. Itu bisa Baik. mereka ke tempat Bapak Ibu atau mungkin hanya by data aja bisa. Bergantung Dinkesnya gitu nggih. Ya, baik Pak. Mm-mm. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Terkait bab satu. Kalau ini sih mungkin belum ya Pak, karena kita Ya, belum lanjut mulai iya, ngerjain belum bab dokumen satu ya. ini ya Tapi Pak. kita Iya, akan dokumennya. berikan contoh dokumennya. Misalkan tadi bab satu gitu ya, 1.1 itu kan ada visi misi. Nah, cara ngetiknya visi misi seperti apa formatnya itu sudah ada. Nanti kami berikan. Tinggal Bapak Ibu ganti ya, ganti LBC-nya, ganti visi misinya. Takutnya kan mungkin tujuannya kan tujuan dari LBC itu ada beda-beda ya tujuannya ya seperti Bali itu sendiri kemudian Serpong sendiri dan lain sebagainya nanti Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan masing-masing LBC tapi kalau visi misi tetap sama satu
ya, karena langsung dari pusat ya. Kalau tujuan kan bergantung dari masing-masing LBC menyikapinya gitu nggih. Kemudian jangan lupa nanti misalkan jangan sampai ada tulisan LBC lain ya. Ya takutnya pas Bapak Ibu kan karena ini ada contoh Excel, contoh Word sama contoh yang file sudah jadi. Nah, sudah jadi itu kan memang ada nama si klinik X gitu ya. Nah, itu jangan lupa, misalkan Bapak Ibu mau mencontoh, jangan lupa diganti namanya ya. Jangan sampai namanya klinik itu masuk ke klinik LBC Bintaro gitu, nggih. Karena itu fatal. Kalau Iya, itu fatal ya Bu. Kalau kalau fatal, tapi kalau cuma kurang, misalkan kurang ketikan sedikit sih nggak masalah. Tetapi bukan keliru klinik ya, bukan nama kliniknya yang keliru ya. Kalau nama klinik keliru itu fatal. Ya, jadi nanti saya ngecek, Bapak Ibu juga ngecek ya. Itu. Kalau cuman masalah kurang SKSOP nggak masalah. Yang penting bukan keliru nama kliniknya gitu ya. Itu yang perlu dipahami Bapak Ibu ya. baik Pak. Oke. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, jaga Iya Pak, kesehatan. terima kasih. Oke, jaga Mohon kesehatan. bantuannya ya Pak Agung ya buat Iya, LBC nanti kita Bintaro. bantu. Jangan lupa videonya ya, Bu. Di bab satu videonya disiapkan ya. Bab satu itu videonya terkait dengan simulasi penggunaan APAR. Ya, sama profilnya LBC ya, Bu. LBC Bintaro ya. Profil LBC Iya. Bintaro sama penggunaan APAR ya. Itu. Oh, berarti ini videonya video simulasi apa? Iya, sama Kemudian sama profil. profil. Profil LBC Bintaro. Itu nanti ada contohnya Pak. Ada, nanti makanya nyenengan Oke. nanti bikin ya. Itu Hmm. nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan LBC Bintaro gitu ya. Iya, baik-baik. Ini Ya, berarti perlu gitu. dipersiapkan Oke. videonya ya Di Pak. situ ada tempat parkirnya, tempat parkir. Ada pagarnya ya, Bu, tempat parkirnya. Kita tidak ada pagar Pak karena kita di ruko Pak. Oh, pakai apa, Bu? Anunya, Bu? Apa? Apa namanya itu? Apa Eh, nama? untuk Ah, pembatas ya kita sih nggak ada pagar ya Pak. Jadi hanya lahan parkir dari ruko, kemudian ah, naik ke teras. ah, ah. Ada tangga dan di atas itu ada kayak seperti halaman. Mungkin nanti saya kirimkan foto Oh dari ya, ya. depan ya Saya Pak. kan nggak ngerti apa Ya, layoutnya ya. Saya nggak ngerti ya. ya, Oh gitu ya, oke. Oke. Soalnya kan nanti saya lihat untuk titik kumpulnya itu ditaruh mana gitu loh, Bu. ya itu saya soalnya juga masih bingung untuk Nah, ya penentuan itu. titik kumpulnya Pak. Mm. Soalnya saya kan nggak tahu layoutnya ya, takut keliru juga maksudnya. Heeh, itu. Iya, Nanti mungkin difotokan dulu ya, hmm, Bu, layoutnya ya, gimana bentuknya lokasi di sana ya. ya baik Pak. Ini nanti saya kirimkan ke Pak Agung untuk Heeh, layout bagian depannya iya. ya Pak. Oke, Bu Nidia ini ada berapa lantai kalau yang Bintaro? Kita, untuk 3 lantai Pak, kita. Oh, 3 lantai. Berarti yang lantai kedua untuk apa? Kita lantai kedua itu untuk perawatan Pak. Ada untuk perawatan, kemudian untuk musola, Heeh. laktasi. Nah, ini mungkin nanti saya akan bertanya sama Bapak mengenai ruangan, Pak, karena LBC Bintaro ini kan kebetulan belum renov dari yang LBC yang lain, Pak. Jadi Heeh. mungkin nanti saya akan japri ke Pak Agung terkait masalah penataan Oh, ruangan penataan ya, Pak. ruangannya, Karena tata ya, gerahanya ya. iya Heeh. benar, Pak. Heeh. Terus yang lantai tiga, Bu, untuk apa? Lantai 3 itu kita ada untuk tempat cuci, Heeh. kemudian ada mes, kemudian Heeh. ada gudang seperti gudang, Pak. Ya, Oh, gitu. Oke, oke. Terus itu, Bu, untuk iya. apa namanya itu limbah B3-nya taruh mana? Penyimpanannya sebelum diangkut. Itu Pak yang mau saya tanyakan dengan Pak Agung karena Heeh. kemarin kami menatanya itu di lantai 2, Pak. Oh, Sebenarnya kan kalau untuk limbah seharusnya itu tidak boleh akses keluar bergabung masuk dengan orang. apalagi. Iya, benar Pak. Oh, oh gitu ya. Wis nanti anu ya, apa WA aja ya, biar saya tahu apa lokasi Iya layoutnya ya. Pak. Soalnya, Mungkin soalnya nanti kalau di saya japri ke Pak Agung Heeh, saja gitu. untuk layout depan, mungkin dalamnya bagaimana. Mungkin Heeh. saya nanti bisa japri ke
Pak Agung saja ya, Pak. Iya betul. Jadi soalnya biar saya tahu bayangannya. Soalnya kalau di apa ya di pikiran kan bingung ya ini bentuknya kayak apa ke kanan kirinya seperti apa gitu nggih. Ya, ini saya sedang mau kirim ke Bapak. Mungkin Oh bisa gitu. sambil ada gambaran ya, Pak. Oke, Sebentar. siap, siap, siap. Oke, oke. Mungkin itu saja, nggih, Bu. Nanti kita bahas selanjutnya ya, terkait hal Ya, tersebut untuk bedah dokumennya, gitu ya. Nggih, terima baik. kasih, nggih, pada Bu Nidia beserta tim. Nanti kita akan bertemu kembali ya di jam 7, ya, terkait dengan bab 2, gitu, nggih. Nggih, jangan lupa Baik, nanti Pak. office apa cleaning service-nya atau office boy-nya juga ikut ya, Bu. Oh ya, yang di bab Ya, 2 ini ya, ya Pak. di bab 2 nanti Ya, soalnya ada apa terkait praktek untuk spill kit ya. Apa yang harus disiapkan spill kitnya ya dalam kotak-kotaknya itu ya. ya. Baik, siap, Pak Agung. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat dan bisa kita akhiri untuk yang di bab 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Pak ya, Pak. Agung. Oke, terima kasih Waalaikumsalam. Terima dokter. kasih, Pak Oke, terima Agung. kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Hmm. Warahmatullahi wabarakatuh.